Hasmi TV, media kebangkitan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana perjalanan perjalanan ruh orang yang beriman tetapi dia bermaksiat atau fasik? Apakah akan mendapatkan kemudahan juga ataukah sebaliknya? Kemudahan keluarnya ruh atau kemudahan apa? Di sini tidak dijelaskan. Oh ya. Ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan dua sisi yang berlawanan, yaitu orang mukmin yang saleh, orang mukmin yang bertakwa, dan orang kafir. Tapi tidak diterangkan di dalam hadis ini bagaimana seorang mukmin yang banyak berbuat dosa-dosa besar. Apakah ketika keluarnya ruh tadi dia mendapat kemudahan, mengalir begitu seperti dari mulut poci, atau harus dicabut oleh malaikat maut? Tidak diterangkan dalam hadis ini. Juga ketika melintasi langit, apakah orang mukmin yang banyak berbuat dosa besar ditutup pintu langit baginya atau diizinkan melewati langit? Tidak disebutkan dalam hadis ini. Bahkan ketika ditanya oleh dua malaikat, ya, yang diterangkan adalah orang mukmin yang saleh tadi, yang ar-ruh at-thayyibah, ya ayatuhar ruh at-thayyibah, wahai ruh yang baik. Berarti orang mukmin yang baik, yang bagus, yang saleh. Dan orang kafir, satu sisi orang kafir, ya. Sedangkan orang mukmin yang banyak berbuat dosa besar, apakah nanti ketika ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir mampu menjawab dengan mantap? Tidak diterangkan dalam hadis ini. Nah, sebagian ulama berkata, jadi yang diterangkan di hadis ini hanya orang mukmin yang saleh dan orang kafir yang benar-benar kafir. Sedangkan orang mukmin yang banyak berbuat dosa besar tidak disinggung. Sehingga apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah orang mukmin yang banyak berbuat dosa besar, jangan merasa tenang. Jangan merasa aman dan jangan merasa tenang, karena kabar gembira ini untuk orang mukmin yang saleh. Orang mukmin yang banyak berbuat dosa besar, dia tidak mendapat jaminan kabar gembira, kemudahan, penghormatan malaikat, salawat malaikat dan sebagainya. Tidak ada jaminan. Tapi juga orang mukmin yang berbuat dosa besar, jangan sampai berputus asa. Karena yang ruhnya diterima oleh malaikat azab, yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, yang dihinakan oleh malaikat, ya, dilaknat sebagainya, itu orang kafir. Jadi orang mukmin yang banyak berbuat dosa besar sehingga hatinya berada di antara ya takut, jangan-jangan diserupakan seperti orang kafir, dan juga berharap mudah-mudahan dirahmati Allah sehingga dia segera bertaubat, ya. Jadi orang mukmin yang banyak berbuat dosa besar, yang jelas banyak hadis-hadis sahih menjelaskan bahwa azab kubur itu bukan hanya untuk orang kafir, tapi untuk orang muslim yang ketika buang air kecil tidak hati-hati sehingga percikan buang air kecil itu mengenai pakaiannya atau kakinya, ya. Jadi orang muslim ketika buang air kecil, dia tidak hati-hati dari percikan buang air kecilnya sehingga mengenai kakinya atau mengenai pakaiannya, ya. Kemudian dia salat dengan keadaan seperti itu, salatnya tidak sah. Itu mendatangkan azab kubur. Juga seorang muslim yang banyak namimah, menyampaikan ucapan dari sana dari sini, ya, sehingga mengadu domba, akan kena azab kubur. Begitu juga orang-orang, Nabi melihat, Nabi dalam suatu perjalanan bersama malaikat Jibril dan Mikail dalam mimpinya, ya. Dalam mimpinya Rasulullah SAW pernah dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail, sebuah perjalanan. Nah, di dalam perjalanan itu, perjalanan mimpi, dan mimpinya para nabi wahyu. Nabi melihat seorang laki-laki yang berenang di sungai darah. Ketika sudah mau ke tepi, dia dilempar. Ada laki-laki yang mengumpulkan batu-batu. Ketika sudah mau ke tepi, mulutnya dilempar dengan batu besar sehingga dia kembali ke tengah-tengah sungai. Sungai dari darah. Terus berenang-renang di sungai darah. Sebagian lagi tidur terlentang, kemudian diayunkan kepadanya besi yang ujungnya tajam, bengkok itu, ke rahangnya, ya, ke mulutnya sehingga robek, ke hidungnya sehingga robek, dan seterusnya. Kemudian juga Nabi melihat dalam mimpinya itu pemandangan-pemandangan yang ngeri. Nah, kata malaikat Jibril, ini orang-orang yang mendapat orang-orang yang apa? Yang makan riba, ya. Orang-orang yang tertidur dari salat Isya dan dia Allah ajarkan Al-Qur'an tapi dia enggan untuk murajaah, ya, dan tertidur dari salat yang wajib. Kemudian orang yang digunting lidahnya, seorang yang digunting lidahnya, kemudian keluar lagi, digunting lagi, tumbuh lagi, seterusnya. Seorang yang berdusta, muslim, ini bukan orang kafir. Kalau orang kafir nggak disebut dosa-dosa seperti itu. Tapi dia
muslim cuma tidak menjaga lidahnya dari berdusta, dari namimah, meninggalkan sebagian salat yang fardu, kemudian berbuat maksiat yang besar, akan diadab dengan adab kubur. Jadi adab kubur juga akan menimpa orang-orang muslim yang berbuat dosa besar dan belum bertaubat darinya, ya, gitu. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.